Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Adiana Slamet, dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu kali ini komunikasi politik. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini coba menyampaikan PDD UKT PT bidang pengajaran mata kuliah komunikasi politik untuk jenjang S1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi ilmu komunikasi strata 1. Bobot mata kuliah ini ditetapkan melalui bobot penilaian 20% untuk tugas, 10% untuk absensi, UTS 30%, dan UAS 40%. Tujuan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengetahui tentang aspek-aspek komunikasi politik baik di dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, serta bisa mengimplementasikan, membandingkan komunikasi politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Metode pembelajaran dalam mata kuliah komunikasi politik menggunakan diskusi interaktif itu di dalam kelas supaya kelas hidup dan mahasiswa mampu coba mengutarakan gitu pandangan-pandangan tentang komunikasi politik dan terbangunnya critical thinking, serta menggunakan student center learning. Dan mata kuliah ini juga menggunakan media berbasis LMS untuk menyimpan atau mempermudah materi yang digunakan oleh saya untuk mahasiswa. Dalam mata kuliah ini saya tetapkan RPS komunikasi politik yang terdiri dari CPMK dan sub CPMK. Berikut sub CPMK 1 untuk mata kuliah komunikasi politik. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendefinisikan dan mencatat komunikasi dan komunikasi politik serta hubungannya dalam teori dan praktek. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan unsur-unsur komunikasi politik. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan objek kajian komunikasi politik. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan komunikasi politik dalam totalitas sistem politik. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan tentang alat atau saluran komunikasi politik. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membandingkan bentuk kegiatan komunikasi politik seperti pendidikan politik dan bentuk kegiatan komunikasi politik yang lainnya, perilaku dan sikap politik. Dan terakhir, sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan partisipasi politik dan public opinion, peran media massa dan media baru dalam partisipasi politik. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat ya? Hari ini kita coba lanjutkan materi perspektif komunikasi politik. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang objek ya, 6 objek komunikasi politik. Sebelumnya ada hal yang mau kita diskusikan dulu nggak tentang objek komunikasi politik yang 6 itu, dari institusi politik dengan aspek-aspek komunikasinya gitu ya, media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya, dan seterusnya. Kalau nggak ada, kita coba lanjutkan ke materi selanjutnya, lebih spesifik kita coba breakdown skema komunikasi politik yang kemudian terjadi baik dalam skala nasional maupun skala internasional, tapi perspektifnya langsung perspektif
saintis gitu ya, ahli komunikasi politik. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Yang mudah-mudahan objek komunikasi politik bisa dipahami. Hari ini kita coba masuk ke perspektif komunikasi politik yang kemudian ini pegangan buku yang selalu dipakai oleh kampus-kampus yang ada belajar komunikasi politik. Jadi paling tidak ada Danimo gitu ya. Ini coba saya rangkum dari 2 buku terjemahan Danimo gitu ya, yang kemudian mengidentifikasi bahwa komunikasi politiknya Danimo itu mengadopsi ya konsepsi atau modelnya Laswell gitu ya, dipakai dalam perspektif komunikasi politik. Tapi sebelum coba membreakdown satu-satu tentang who say what in which channel gitu ya, with whom, with what effect, coba kita lihat dalam perspektifnya Danimo, komunikasi politik itu apa. Di dalam perspektif Danimo, komunikasi politik itu paling tidak tindakan yang terjadi di wilayah politik dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya paling tidak yang paling ya mencolok dan selalu terjadi itu ada di 2 wilayah. Kalau tidak regulasi, ya konflik. Nah, pertanyaan sederhananya bahwa yang dimaksud wilayah politik yang kemarin kita bahas, itu kira-kira pada domain atau wilayah mana aja, wilayah politik itu, dalam struktur negara. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah itu dalam struktur politik di mana? Suprastruktur politik, infrastruktur politik. Suprastruktur politik. Kan kemarin kita udah bahas tuh ya, yang spesifik tentang bahwa bagaimana merubah input menjadi output dalam komunikasi politik perspektifnya David Easton. Masih ingat ya? Input, aspirasi, pesan politik kan kayak gitu ya. Nah, konsekuensi atau wilayah politik itu paling tidak pada 2 wilayah, satu suprastruktur politik, kedua infrastruktur politik. Bahwa bagaimana dinamika komunikasi politik itu terjadi. Di wilayah suprastruktur politik, misalkan ya, ini kan sebenarnya yang paling sederhana diidentifikasi bahwa bagaimana aspirasi itu disampaikan melalui infrastruktur politik siapapun gitu ya, ormas, partai politik, misalkan OKP dan yang lain-lain kepada suprastruktur politik. Ya, nah dalam konsekuensi regulasi kemarin kita udah bahas gitu bahwa konsekuensi output dari input proses konversi outputnya itu kan regulasi ya, atau misalkan peraturan seperti undang-undang dan seterusnya dan seterusnya. Kan kayak gitu ya. Nah, lalu ini bicara konflik. Ya. Kalau komunikasi politik antara infrastruktur, suprastruktur atau suprastruktur, eksekutif, legislatif misalkan ya, dan seterusnya itu gagal, maka tidak ada konsekuensi logis lain kecuali chaos atau konflik. Di Indonesia ya, itu kan sering terjadi. Akhir-akhir ini kalian bisa coba menyebutkan nggak case yang mengakibatkan bahwa kegagalan komunikasi politik itu mengakibatkan konflik? Bisa nggak? Akhir-akhir ini, 2025 lah. Ada? Nggak ada? Tanggal 15 sampai 31 Agustus 2025 ya. Itu akibat dari kegagalan komunikasi politik yang dilakukan oleh siapapun ya. Baik itu suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Gitu ya. Nah, karena proses komunikasi politik yang kemudian konsekuensi regulasi dan konflik di wilayah politik itu bukan main-main kalau terjadi kegagalan. Kenapa kemudian gagal misalkan gitu ya? Bahwa
dalam proses komunikasi politik dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah hal yang kemudian harus diidentifikasi bahwa itu pesan politik. Apapun yang kemudian dilakukan oleh komunikator politik. Nah, pada waktu itu ya, secara gestur gitu ya, secara nonverbal communication bahwa anggota legislatif diinterpretasikan atau dimaknakan oleh masyarakat bahwa ketika terjadi misal ya PHK besar-besaran, masih terjadi banyak kelaparan misalkan, lalu pada waktu itu gitu legislatif dalam memperingati hari tertentu ya videonya dipotong seolah-olah itu joget-joget aja gitu ya, tanpa memperingati apapun, lalu dimaknakan sebagai bentuk dari pengkhianatan tanda kutip oleh masyarakat, sehingga masyarakat menginterpretasikan atau memaknakan pesan itu sebagai pesan politik yang kemudian gitu ya dianggap itu menciderai kepentingan masyarakat tanpa penjelasan apapun sebelum chaos. Paham ya? Nah, maka konflik itu gitu ya mengakibatkan misalkan permasalahan-permasalahan yang sangat mengganggu ya, baik itu stabilitas politik, stabilitas ekonomi, pertahanan maupun keamanan. Nah, maka dalam perspektifnya Danimo ini, tindakan yang terjadi di wilayah politik dengan segala konsekuensinya, regulasi dan konflik, itu adalah hal yang kemudian bukan main-main. Maksudnya bukan main-main itu kejadiannya, case-nya, itu sering terjadi di Indonesia. Bisa dipahami ya di sini? Bisa. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Belum? Belum. Oke ya, karena Danimo memakai konsepsinya Laswell dalam komunikasi politik, cuman catatannya bahwa apa yang kemudian dikemukakan oleh Laswell yang diadopsi oleh Danimo ada beberapa revisi ya atau perbaikan, atau misalkan ada hal yang kemudian dirubah. Nah, konsepsinya Laswell itu yang dirubah itu paling tidak to whom menjadi with whom, dengan argumentasi bahwa karena Laswell itu adalah ilmuwan politik yang hijrah ke ilmu komunikasi, yang tadinya meneliti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, dan itu diadopsi oleh Laswell dalam konteks komunikasi misalkan, menjadi who say what, in which channel, to whom, with what effect, dan penelitiannya itu paling tidak pada kurun waktu Perang Dunia I, Perang Dunia II, meneliti tentang bagaimana efek masifnya radio pada waktu itu, atau terpaan ya radio pada waktu itu dalam mempengaruhi psikologi masyarakat atau audiens. Nah, maka dalam perspektif komunikasi massa atau kajian-kajian media tahap awal itu diidentifikasi itu terlalu one way atau linear. Sedangkan Danimo melihat bahwa komunikasi politik itu tidak bisa one way atau linear, satu arah. Komunikasi politik itu terlalu complicated, terlalu dinamis. Ya, apalagi di Indonesia, apalagi di Asia, yang kemudian kemarin kita bahas tentang aspek komunikasi politik yang relevan dengan budaya politik, gitu ya. Nah, maka kaitannya dengan misalkan konsepsinya Prof. Deddy Mulyana tentang komunikasi lintas budaya yang kemudian mengidentifikasi orang Asia termasuk orang Indonesia itu memakai high context communication, penuh kepura-puraan gitu ya, ketidak terus terangan gitu ya. Nah, maka itu yang kemudian menjadi alasan ya bahwa apalagi di Indonesia komunikasi politik itu terlalu complicated. Nah, maka itu to-nya diganti menjadi with whom, paling tidak seperti itu. Dan kita coba breakdown ya konsepsinya adopsi ya yang kemudian dipakai oleh Danimo dalam pemikirannya Laswell. Paling tidak ini dua komponen dalam komunikasi ya. Who say what itu siapa mengatakan apa, ini bicara
komunikator politik dan pesan politik, ya. Nah, sehingga diidentifikasi oleh Danimo ini berkaitan dengan communication about politik. Ya, siapa orang yang kemudian berbicara tentang politik, pesan apa dan caranya seperti apa gitu ya. Orang itu coba menyampaikan pesan-pesan politik. Ya. Minggu kemarin juga kita sudah bahas tuh tentang komunikator politik gitu ya, secara sekilas gitu ya. Ini ada beberapa komponen paling tidak gitu ya. The political communicator, leader and public ya. Ada politisi, profesional pengamat termasuk dosen gitu ya, jurnalis, wartawan dan aktivis. Lalu ada political talk. Political talk itu dimaknainya jangan kemudian talk itu hanya verbal ya. Karena dalam proses komunikasi apapun bentuknya termasuk komunikasi politik gitu ya, bahwa komunikasi itu dimaknainya verbal dan non verbal. Maka tadi saya bilang bahwa komunikasi politik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya makna karena itu adalah simbolis. Ya. Simbolis. Kenapa kemudian misalkan Gubernur Jawa Barat pakai ikat kepala warna putih, baju warna putih, celana warna putih, sampai sepatu warna putih. Itu bukan berdiri di ruang hampa. Ada makna politik yang kemudian disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakatnya, ya, terutama masyarakat Jawa Barat yang berkaitan dengan value, nilai-nilai kesundaan misalkan, ya. Karena komunikasi politik atau aktor-aktor politik atau komunikator politik, apapun yang kemudian dia lakukan, gitu, ya, perilaku dan yang lain-lain, itu membawa konsekuensi politik. Termasuk misalkan ketika ada orang Indonesia yang kemudian berkunjung ke luar negeri, memakai peci, gitu, orang belum menyebutkan bahwa saya orang Indonesia aja, orang yang paham itu sudah pasti tahu bahwa yang pakai peci itu pasti orang Indonesia. Karena itu bukan simbol agama, itu simbol nasionalisme yang kemudian khas, ciri khas bahwa itu adalah orang Indonesia. Gitu ya. Nah, maka simbol-simbol politik dalam komunikasi politik, hal-hal yang berkaitan dengan yang nampak maupun yang tidak nampak. Gitu ya. Jadi termasuk bahasa yang nampak itu tadi ya, yang nampak itu misalkan dari model rambut, ya, aksesoris gitu, peci, ikat gitu ya, warna baju gitu ya. Itu yang nampak tuh. Nah, sehingga nanti imbasnya gitu pada bahwa bagaimana personal branding yang kemudian dimunculkan oleh komunikator tersebut. Ya, yang tidak nampak itu ide, gagasan, ya, dan dimanifestasikan atau diimplementasikan lewat simbol bahasa dan ini gitu ya, baju dan lain-lain itu bisa diklasifikasikan bahwa ini verbal plus non verbal. Ide itu biasanya di verbal, tapi yang nggak nampak atau tidak nampak, ya, itu verbal, dan yang nampak itu biasanya diidentifikasi non verbal. Ya, bisa melalui media, lobby, tulisan-tulisan politik dan lain-lain. Lalu komponen yang ketiga di communication about politik itu political persuasion. Ada kampanye gitu ya, ada propaganda, ada advertising, dan ada retorik gitu ya. Kampanye dalam perspektifnya almarhum Prof. Firmansyah di buku Marketing Politik, itu kampanye itu dibagi dua tuh ya, ada kampanye pemilihan dan kampanye politik. Kalau kampanye pemilihan dia diatur oleh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu ya. Kalau kampanye politik itu sepanjang waktu. Contoh kampanye politik kalau di hari-hari besar ada ucapan misal ya, selamat Idul Fitri oleh politisi, nah itu kampanye politik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan?
Eh, Perkenalkan, nama saya Wardah, Pak. Saya izin bertanya mengenai Husseywat yang ada di Papan ini. Kan lihat dari kasus yang lagi viral nih, Pak, kayak si aktivis Ferry Irwandi ini kan dia suka mengungkapkan komunikasi politik di media, baik di Instagram, di YouTube juga, dan udah terkenal juga. Ya. Padahal beliau sudah mengemukakan pendapat beliau secara political communicator nih di medianya tersebut. Dan si idenya juga muncul kayak kasusnya yang viral kayak di Sumatera yang menyumbang itu. Tapi justru malah dapat jibiran dari si pemerintah dan juga dari beberapa rakyat-rakyatnya yang nggak setuju sama pendapat si Ferry Irwandi ini. Nah, menurut Bapak, kalau dilihat dari Husseywat yang Bapak tadi jelasin, kita sebagai anak muda harus menanggapi si kasus ini bagaimana biar nggak salah gitu. Karena si Ferry Irwandi ini kan lagi marak juga, viral juga, biar nggak salah gitu kita menanggapinya sebagai Gen Z yang bijak gitu. Ya, pemerintahnya oknum mungkin ya, bukan secara kelembagaan eksekutif gitu ya, instruksi dari presiden gitu. Masih ingat nggak kita bicara di komunikasi itu 1+1 itu harus 1 atau mendekati 1? Ingat ya? Jadi komunikasi itu kan bukan ilmu eksak, yang 1+1 itu 2. Ya. 1+1, satu pesan ditambah satu pesan atau satu pesan diterima oleh satu orang gitu harus satu makna pesannya, ya, sehingga pesan itu tidak miskom. Ini case yang kemudian terjadi gitu ya di beberapa kasus Ferry Irwandi, bisa saja pemaknaan pesannya itu tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal misalkan? Ya, karena ada noise. Apa salah satu noise itu? Prejudice. Dari siapa? Dari oknum pemerintah. Kenapa disangka nyerang? Kan gitu ya? Paham ya? Nah, artinya bahwa gitu dalam konteks itu gitu, ya itu wajar-wajar aja sebenarnya. Kalau ada prejudice gitu dari oknum-oknum tertentu. Tapi permasalahannya jangan sampai kemudian atas nama negara gitu ya, pemerintah melakukan pembungkaman terhadap gitu individu-individu yang kemudian mengutarakan apapun itu, tapi konteksnya itu untuk kebaikan. Karena komunikasi politik itu tumbuh subur di negara demokrasi. Ya. Satu itu ya. Yang kedua, permasalahan masyarakat misalkan ya. Kalian Gen Z nih ya, untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul, termasuk apa yang kemudian dilakukan disampaikan oleh Ferry Irwandi gitu ya. Kan sesederhana aja sebenarnya kalau kalian misalkan membaca konsep awal komunikasi yang kemudian diidentifikasi sebagai retoriknya Aristoteles yang kemudian berkembang sampai hari ini gitu, kajian-kajian komunikasi. Ada apa aja tuh komponennya? Retorika. Ada etos, patos, logos. Gitu ya. Ya, itu bicaranya semuanya. Komunikator yang kredibel itu harus punya 3 itu. Gitu ya. Ferry Irwandi punya nggak 3 itu? Etos itu berkaitan dengan apa misalkan ya? Berkaitan dengan kredibilitas. Berkaitan dengan apa namanya? Bahwa Ferry Irwandi ini punya kapasitas dan pengetahuan nggak ngomongin kayak gitu. Ngomongin itu maksudnya. Ya. Atau misalkan masalah etika ya. Patosnya ngomongin masalah data misalkan ya. Logosnya ngomongin masalah psikis misalkan, bisa nggak menarik audiens untuk mempercayainya? Ya, kan kita orang komunikasi, identifikasinya kan harus lewat sains maksudnya. Dulu, gitu ya. Komunikator ini bener nggak, cocok nggak, atau pas nggak ngomongin itu? Yang kedua, ya paling tidak melihatnya komparasi data. Kan ini di era disrupsi informasi, kita nggak bisa gitu ya mempercayai satu sumber ya untuk ditelan mentah-mentah dan disampaikan kembali. Paham ya? Nah, maka data itu yang kemudian harus dikomparasi ya dengan data-data yang lain misalkan. Kalau toh memang ada benturan data yang kemudian disodorkan oleh Ferry Irwandi dan BPS misalkan,
tentang data apapun termasuk data kemiskinan, data bencana apa segala macam, berarti kan harus dapat data pembanding yang lain. Minimal 3 tuh kalau kayak gitu. Itu yang kemudian harus dilakukan untuk menanggapi pesan-pesan politik yang kemudian ada gitu ya di media berbasis internet. Karena habit Gen Z kan ke sana ya, konsumsi informasinya. Nah, sedangkan informasi yang kemudian didapat di misalkan media berbasis internet itu tidak semuanya oke. Ya, minggu kemarin kalau nggak salah saya bilang bahwa ketika kita masuk ke cyberspace, kita kayak masuk ke Bantar Gebang. Kita ini pemulung. Memulung info, memulung konten yang kemudian yang masih punya value. Kalau salah mulung, ya rusak. Manusianya yang rusak maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Ini ngomongin tentang saluran. Ada people, politik, communication, media. Ya. The political media paling tidak dalam perspektifnya Danimo itu dibagi atau diklasifikasikan, saluran itu diklasifikasikan 3. Ya. The mass interpersonal organization. Kalau ngomongin people, politik, communication, media gitu ya. Ini bicaranya bahwa bicara people, ini interpersonal communication. Dia masuknya lewat lobby. Contoh misalkan saya mau mencalonkan jadi gubernur. Saya lobby ke ketua partai. Paham nggak maksudnya? Ya, itu konteksnya lobby tuh. Ya. Kalau politik itu mengatasnamakan organisasi. Lobby tapi atas nama organisasi yang kemudian sifatnya itu bukan interpersonal communication. Organisasi A, organisasi B ketemu ngobrol gitu dalam satu meja misalkan itu isinya 5 sampai 10 orang. Biasanya seperti itu. Kalau communication media itu berkaitan dengan media mainstream atau media massa. Ya, media mainstream, TV, radio, atau media berbasis internet, gitu ya. Baik itu media sosial atau yang lainnya. Ini ya, the political media. Lalu ada political news, ya, government and press as source and channel of political communication, ya, khususnya masalah-masalah politik. Ini biasanya advertising politik di ya berbagai media. Tapi masuknya itu lewat berita gitu. Ya. Ini in which channel ya? Nah, selanjutnya itu with whom, dengan siapa? Audience of political communication. Implikasi-implikasi tadi in which channel itu pada audience of political communication. Ada public opinion, ya, ini bicara mass, public popular expression, distribution of public opinion, the one tadi lobby tadi, people tadi, the few politik tadi, ya, the many itu bicara pada media massa atau rapat akbar biasanya. Ya, siapa yang diajak bicara oleh komunikator seperti ya diagram di bawah ini, kurang lebih kayak gini lah. Gitu ya. Nyampe sini ada pertanyaan dulu? Belum. Terakhir kita coba lihat gitu ya. Ini ya, with what efeknya, consequence of political communication, ada learning about politics, consequence of socializing communication, participation in politics, consequence of politicizing communication, lalu influencing voting, consequence of electoral communication,
lalu ada influencing official, consequence of policy or political communication. Ini sebelum kuliah hari ini kita tutup, paling tidak ada video yang coba saya tayangkan yang kemudian berkorelasi dengan tadi penjelasan tadi ya. Videonya Pak Presiden. Ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung, ada uangnya. Oke ya, sedikit saja bahwa video tadi menjelaskan bahwa apa namanya ini ya consequence of electoral communication ya, apa sikap kebijakan keputusan Presiden Prabowo saat ini seperti Badan Gizi Nasional makan bergizi gratis ya, bahwa Pak Presiden itu meyakinkan ke banyak orang bahwa MBG itu bisa dilakukan dengan postur anggaran yang memadai dan itu bisa mengentaskan gitu ya, salah satunya kelaparan atau gizi buruk di Indonesia. Gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang diamalkan, terutama masalah-masalah komunikasi politik gitu ya. Tadi skema atau perspektif Danimo tadi gitu ya adalah perspektif yang paling mudah untuk dipahami. Next kita coba belajar tentang perspektif yang lain, salah satunya dari Herbert W. Simon, lebih pada bagaimana sisi psikologi politik atau dampak komunikasi politik yang kemudian terjadi. Ada hal yang harus kita diskusikan? Perkenalkan, nama saya Rian. Saya mau menanyakan tentang yang slide di with what effect yang terakhir. Ini ya. Nah, yang learning about politik. Ya. Nah, apakah kebijakan pemerintah sampai masyarakat diterima atau tidak? Nah, dari situ tuh termasuk kegagalan politik Indonesia, dan apakah persepsi politik saat ini tuh berfungsi sebagai edukasi publik atau hanya manipulasi gitu? Dan di saat banyak yang termakan oleh opini publik yang ada gitu, seperti omongan media atau buzzer tentang politik Indonesia, yang menurut saya itu tuh bakal menjadi bumerang ke politik Indonesia yang mengakibatkan kegagalan gitu. Dan sekarang sampai saat ini pun banyak sekelompok orang yang pastinya selalu membenci politik dan mengakibatkan itu juga perang antar masyarakat lah gitu. Jadi masyarakat sama masyarakat tuh malah tidak akur untuk mengembangkan politik di Indonesia satu gitu. Jadi selalu ada kubu. Nah, itu apakah kedepannya akan terus seperti itu? Apakah ada perbaikan gitu? Ya, paling tidak kan gini ya, tadi bicara komunikasi politiknya Danimo itu tindakan di wilayah politik dengan segala konsekuensinya. Itu bahasa itu tidak sesederhana itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah gitu ya, atau misalkan masih ingat nggak ketika kita bicara komunikasi politik dalam pemilu ya, komunikasi politik dalam pemilu itu karena awalnya kan di situ policy kemudian dikeluarkan oleh pemenang gitu ya sebagai kebijakan, itu hasil dari komunikasi politik kandidat ketika pemilu. Apa aja tuh gitu ya yang kemudian dijadikan syarat komunikasi politik dalam pemilu? Paling tidak kan dua.
Ya, komunikasi politik dalam pemilu itu perlombaan untuk memberikan informasi politiknya itu mengenai apa? Mengenai perspektif policy choice. Perspektif policy choice itu apa? Itu kebijakan-kebijakan apa yang kemudian akan dikeluarkan ketika kandidat itu jadi. Itu ya. Yang kedua itu masalah personal branding atau misalkan political image making atau political image building. Ya. Nah, permasalahannya ketika jadi misalkan apa yang kemudian sudah dijanjikan itu diimplementasikan nggak ketika jadi? Kenapa tadi ditayangkan videonya Pak Prabowo gitu ya ketika ngomong MBG, karena Pak Prabowo menjanjikan makan bergizi gratis ketika kampanye, ya itu mendorong bahwa learning buat politiknya untuk masyarakat, belajar tentang politiknya bagi masyarakat. Apakah misalkan masyarakat itu hanya menerima proses MBG itu sebagai makan siang gratis, atau itu diterima sebagai policy yang kemudian efeknya itu seperti apa? Efeknya seperti apa itu tentunya tentang postur anggaran, kan gitu ya, tentang defisit anggaran, apakah MBG itu hutang dari luar negeri atau seperti apa, ya. Nah sehingga gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah sampai ke masyarakat atau tidak itu tidak hanya MBG-nya maksudnya, paham nggak maksudnya? Tapi bahwa bagaimana proses masyarakat itu berpikir terhadap kebijakan yang kemudian dikeluarkan dan varian-varian konsekuensinya. Ya, adapun misalkan ada pertentangan di tingkatan masyarakat gitu ya, ada oknum-oknum yang memakai buzzer dan yang lain-lain. Kita udah bahas itu ketika kita bicara media baru, demokrasi di tangan netizen hari ini. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, media sosial itu sebagai second public sphere, perspektifnya juga Habermas. Pertentangan itu pasti ada, karena permasalahan pesan tadi gitu ya, tidak gelondongan atau tidak kemudian dimaknakan sebagai tunggal. Kenapa tidak dimaknakan sebagai tunggal? Lagi-lagi balik lagi kepada hambatan atau noise. Ya, salah satunya kepentingan, prejudice, ideologi yang berbeda. Ini kemudian gitu ya menjadi friksi yang atau perbedaan-perbedaan di masyarakat. Wajar nggak di negara demokrasi? Wajar. Semakin kritik itu banyak oleh masyarakat, semakin demokrasi itu hidup. Tapi harus dibedakan kritik dengan hujatan maksudnya. Ini yang kemudian akan mendewasakan gitu ya. Kenapa learning buat politik? Learning buat politik itu akan mendewasakan masyarakat dalam aspek-aspek orientasi politik yang kemarin kita bahas, care atau tidaknya warga negara terhadap permasalahan-permasalahan politik. Kurang lebih seperti itu. Saya Pak tadi boleh balik lagi ke slide sebelumnya nggak Pak? Maaf. Yang mana? Nah ini Nih. untuk yang Withum kan tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa kayak misalnya waktu itu Bapak anggap saja mau calonin jadi gubernur, Bapak ngelobi dulu ke ini. Berarti itu salah satu cara yang sama yang dilakukan biasanya kan politisi untuk menggait votingnya biar banyak tuh biasanya ngelobi ulama atau enggak ngelobi apapun itu, tapi bukan di bidang politik. Soalnya kan Bapak tadi memberi contohnya tuh dari sektor politik lagi, yaitu ketua partai. Nah, kalau misalnya dari luar politik itu kayak gimana? Seperti pembuka agama? Oke ya, di kita ini memang unik ya. Di situasi saya itu gitu ya. Ini saya coba ngambil contoh tadi saya gitu ya. Mau nyalonin gubernur, karena syarat calon gubernur itu harus ada rekomendasi dari partai politik. Ya satu itu. Maka misalkan saya harus melobi ketua partai politik gitu ya, kasarnya merayu ketua partai politik untuk memberikan rekomendasi. Ya, tapi kebanyakan di Indonesia itu nggak kayak gitu, termasuk di Jawa Barat nggak kayak gitu. Di Indonesia atau di Jawa Barat gitu, ya saya sebagai politisi untuk mendapatkan dukungan dari partai politik, ya itu harus pakai bridge dulu, harus pakai perantara, harus pakai jembatan.
Salah satu jembatannya itu pemuka agama biasanya, atau tokoh-tokoh yang kemudian dekat dengan ketua partai politik itu. Jadi kalau dalam mengadopsi konsepsi komunikasi massa gitu ya, kan ada two step flow communication. Ya, 1, 2 baru disampaikan. Ya. Jadi ini kemudian the one itu tidak baku. Tapi contoh yang kemudian gampang untuk dicerna, bahwa saya sebagai politisi misalkan ingin mencalonkan jadi gubernur, lalu saya harus mendapatkan rekomendasi ya dari partai politik sebagai syarat undang-undang ya pemilu supaya saya jadi bukan bakal calon gubernur. Nah itu harus ada rekomendasi. Tapi tadi gitu ya, bagus tuh pertanyaannya bahwa itu skema komunikasi politik di Indonesia pada umumnya. Jadi saya nggak berani langsung ke ketua partai, harus pakai bridge, harus pakai jembatan, harus pakai orang ketiga untuk menjembatani ya kepentingan saya mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Itu yang berkaitan dengan high contact communication tadi. Iya. Ya. Karena saya tidak mau dipermalukan gitu oleh ketua partai, maka saya memakai orang ketiga itu gitu ya untuk menjadi jembatan gitu, menyampaikan keinginan saya atau kepentingan saya mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Oke, hari ini sesi perspektif komunikasi politik gitu ya, menurut Dani mau selesai, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan detail gitu tentang bagaimana skema komunikasi politik ya di Indonesia khususnya itu, paling tidak bisa belajar memetakan aspek-aspek yang penting gitu ya dalam komunikasi politik, suprastruktur politik, infrastruktur politik dan seterusnya. Terima kasih, semoga kita dilindungi dan disehatkan oleh Tuhan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.